Karena kami percaya Pak bahwa Pak Jokowi ini sakti. Assalamualaikum. Di pagi ini kita siap-siap untuk ke kementerian. Insya Allah sebentar lagi kita akan adakan pertemuan. Mohon doa semoga semua berhasil baik dan insya Allah membawa manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Maros dan kepada seluruh pengguna jalan transnasional di Kabupaten Maros. Doakan ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ke kampus PU. Kalau itu menyebutnya kampus, jadi kami juga harus membiasakan diri untuk menyebut kampus karena tempat belajar katanya. Dan juga syukur alhamdulillah bahwa kita dapat bertemu pada hari ini tanpa kemarusatan apapun. Yang penting adalah nikmat sehat yang bisa kita terima dalam menjalankan tugas keseharian kita. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Krisno, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Ini ada Mas Taufik, subkoordinator yang menangani masalah pemrograman, dan juga ada Mbak Rani. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu. Pak Andi, kami mohon Bapak bisa menyampaikan kepada kami kira-kira apa yang bisa kami jelaskan atau kami bantu, karena PFID atau Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah ini berada di bawah Sekretariat Jenderal. Mungkin demikian perkenalan dari kami. Ini juga ada Mas Prandi ini dari bidang jalan. Nanti Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kepada kami kira-kira apa saja yang bisa kami bantu. Terima kasih. Untuk kami silakan Bapak. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Krisno Yuwono selaku Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, dan segenap jajaran Bapak Taufik, Pak Rani, dan juga Pak Prandi. Yang saya hormati rombongan penyampai aspirasi dari Sulawesi Selatan, baik dari DPRD maupun juga dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Infrastruktur Daerah yang hadir di sini. Pertama, kami mengucapkan kesyukuran pada Allah SWT bahwa pada siang hari ini kami bisa hadir di sini, Pak, dalam rangka penunaian tugas kami di DPRD Sulawesi Selatan, yang salah satu tugas dan fungsinya mengakomodasi aspirasi masyarakat. Saya sendiri Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengkoordinatori aspirasi. Saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Pak Kapus dan segenap jajaran pejabat di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah ini untuk menerima kami. Tentu saya sangat memaklumi kesibukan Bapak semua, ya, terutama di akhir tahun seperti ini. Karena itu satu kesyukuran hari ini kita bisa bertemu dan Bapak bersedia untuk menerima kami semua. Saya hadir bersama teman-teman, Pak. Di sebelah saya ada Ibu Haslinda, beliau anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu fraksi dengan saya, sama-sama dari PKS. Dan juga spesial ini saya juga menghadirkan rekan-rekan dari
aliansi masyarakat pemerhati infrastruktur daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Ini ada 3 orang yang hadir bersama kami di sini. Pertama ada Pak Sastra Dharma Kusuma. Beliau ini tokoh pelopor gerakan sosial di Kabupaten Maros. Beliau juga mewakili masyarakat yang ada di Trans Maros, Pangkep sampai Parepare sana. Ya, di utara. Juga di sebelahnya ada Pak Imam Zulkifli. Beliau mewakili masyarakat yang ada di Trans Timur, Maros Bone. Lebih dikenal dengan ruas Camba. Nanti beliau juga ada banyak cerita. Beliau ini tokoh jurnalis di daerah kami, Pak. Salah seorang pemimpin media berpengaruh yang ada di Kabupaten Maros. Kemudian ada Pak Faisal Zainal, ini juga tokoh pemuda, koordinator dari komunitas The Power of Maros yang ada di sana. Ini mewakili ruas dari Makassar Maros yang ada di sebelah selatan. Kemudian teman-teman dari Sekretariat Dewan ada Ibu Kasupan Aspirasi, Ibu Adi Padaulang, ada Pak Haji Ahmad dan juga Ibu Asbia. Pak Kapus yang saya hormati, seperti yang kita semua ketahui bahwa salah satu tugas dan fungsi kami di DPRD itu adalah mengakomodasi aspirasi masyarakat. Yang kalau bicara Sulawesi Selatan itu sangat aktif sekali kegiatan penyampaian aspirasi ini. Sepanjang tahun 2022 ini, itu penyampaian aspirasi yang masuk ke kami itu mencapai 86 aspirasi. Yang 80%-nya itu disampaikan melalui unjuk rasa. Itu disampaikan unjuk rasa. Ini kami maknai secara positif. Artinya kehidupan demokrasi di Sulsel itu benar-benar nyata dan insya Allah itu memperkuat ketahanan bangsa kita, insya Allah. Sekalipun pasti bagi banyak teman-teman di daerah lain itu cukup mengusik karena pasti akan menciptakan dinamika tersendiri di jalanan. Dari aspirasi yang masuk itu kami distribusi berdasarkan kewenangan, Pak. Ada yang kami selesaikan di provinsi sesuai dengan kewenangan kami, ada yang kami selesaikan bersama dengan pemerintah kabupaten kota, ada juga yang kami sampaikan ke pemerintah pusat. Karena sebahagiannya itu adalah aspirasi yang ditujukan oleh pemerintah pusat. Masyarakat Makassar itu progresif, tidak ada satu kebijakan nasional kecuali direspon oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi kami aktif sekali menyampaikan aspirasi. Biasanya kami sampaikan ini ke Sekretariat Negara secara kolektif. Jadi kami kumpul satu paket, kami bawa ke sana. Atau kami sampaikan ke DPR di Senayan. Nah, itu juga kami sampaikan. Tapi beberapa waktu terakhir ini kami mencoba melihat ruang yang lebih efektif, yaitu menyampaikan langsung ke kementerian lembaga. Karena kami menilai bahwa itu yang jauh lebih efektif, insya Allah. Itu satu hal yang membuat kami hadir di sini. Itu membahas. Terutama juga karena ada satu aspirasi dari sekian banyak yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang hari-hari ini kami anggap paling krusial, paling signifikan menjadi perhatian dari masyarakat dan paling mendesak untuk segera ditangani, yaitu kondisi ruas transnasional yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman kepada kita semua. Tapi harapannya mudah-mudahan ini bisa diterima dan mendapat respon dari Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah dan para pejabat. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah beserta para pejabat lainnya, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muzayyin Arif, Ibu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Aslinda, beserta teman-teman rombongan dari Sulawesi Selatan. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang
telah memperjalankan kami sehingga bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Yang lebih utama adalah silaturahminya. Alhamdulillah kami diterima dengan sangat baik di sini. Tentu ini adalah sebuah kesyukuran. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memfasilitasi kami sehingga bisa sampai di tempat ini untuk kemudian bisa menyampaikan aspirasi kami dari masyarakat Kabupaten Maros yang bersentuhan langsung dengan jalan transnasional. Jadi seperti apa yang disebutkan tadi oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi, bahwa saya Sastra Dharma Kusuma ini mewakili masyarakat yang tinggal di jalan poros transnasional ke arah utara itu tadi. Jadi setiap hari Pak, setiap hari menyaksikan betapa sibuknya jalan transnasional tersebut. Macet sih enggak Pak, macet sih enggak. Kalau di urusan kelancaran alhamdulillah lancar, tapi beberapa tahun terakhir ini ya seperti apa yang Bapak bilang ya sudah mulai kelihatan. Bukan karena padatnya kendaraan atau tapi sekarang ini lubang-lubang menganga besar ini sudah terbuka di jalan transnasional Pak. Setiap pekan bisa terjadi kecelakaan itu 2-3 kali kecelakaan setiap pekan. Dan saya menyaksikan langsung. Jadi ini awal mulanya dari saya Pak. Malamnya saya jalan di jalan trans ini. Mobil saya terjerembab bannya Pak, ban kiri depan. Pelutak begitu bunyi. Saya jalan, oh ya ada bunyi di roda kiri, sepertinya ada kerusakan di situ. Tapi fokus saya bukan pada mobil saya, bukan. Yang saya pikirkan adalah kira-kira ini bagaimana ketika ada orang pengendara roda 2 yang melintas dan ban motornya ini masuk ke lubang tersebut. Saya tidak bisa bayangkan apa kejadian. Mobil saja hentakannya bisa segitu keras. Kalau motor itu seperti apa mengendara motor? Dan benar saja, besok harinya saya jalan, di depan saya ibu-ibu Pak jatuh, kepalanya mendapat jahitan 6. Sebentar ada videonya. 6 jahitan di kepalanya, luka-luka di tangan dan di kakinya. Saya sendiri yang mengantarkannya ke puskesmas. Begitu kejadian itu terjadi, ternyata ada banyak laporan kecelakaan-kecelakaan, dan kemudian saya kami mencoba untuk menghimpun semua laporan, tulisan, unggahan masyarakat tentang semua kejadian di jalan transnasional itu. Bukan hanya luka-luka Pak, kerugian luka-luka sampai meninggal dunia beberapa bulan lalu kalau tidak salah itu Pak. Seorang pengendara bapak-bapak, kalau tidak salah penjual sayur Pak, lubang itu habis dikeruk, lubangnya lebar sekali, ban motornya jatuh. Belum ditimbun Pak. Kerukan itu kalau langsung ditimbun tidak masalah, tapi kerukan itu ditimbun bahkan sampai dibiarkan bahkan sampai sebulan lebih, berbulan-bulan Pak kerukan itu. Jadi menganga lebar dalam tanpa ada tanda-tanda di situ. Ditambah lagi kondisi jalan yang mungkin penerangannya tidak cukup, kurang memadai, yaitu yang menyebabkan kemarin sampai meninggal. Jadi jatuh, yang meninggal itu jatuh ke mobil truk, dilindas mobil truk. Jadi seperti itu Pak. Kasihan. Dan kami ambil data dan fakta di beberapa kejadian pelaku-pelaku yang melihat langsung. Ternyata memang 2-3 kecelakaan bisa terjadi setiap pekan. Dan ini tidak bisa kami biarkan. Akhirnya kami mencoba untuk menggugah hati para pejabat kita, paling tidak melalui media sosial, dan alhamdulillah ditangkap dengan gerak cepat oleh Bapak Musayin untuk bagaimana memfasilitasi sehingga terjadinya pertemuan ini. Jadi kami berharap bahwa jalan transnasional ini bisa dikerjakan dengan serius, dengan maksimal. Mobil-mobil bertonase berat ini Pak tiap hari lalu lalang di situ, mengambil mungkin barang produksi dari daerah atau mengirimnya kembali ke daerah. Jadi mungkin sudah tidak layak lagi untuk
kualitas aspal yang hanya untuk bus minibus penumpang, karena mobil yang lewat di situ bertonase berat semua Pak rata-rata. Kemudian terakhir kami berharap bahwa nanti dari Kementerian PUPR bisa mengajak sesekali Pak Jokowi untuk datang ke sana. Karena kami percaya Pak bahwa Pak Jokowi ini sakti. Sama dengan Bandung Bondowoso Pak. Kalau Bandung Bondowoso itu bisa bikin 1000 candi dalam semalam. Kalau Pak Jokowi melintas, besoknya melintas, malamnya lubang itu habis semua Pak. Langsung bersih, rapi. Jadi ya. Tapi seminggu kemudian ya terkelupas lagi, terbuka lagi, terangkat lagi. Kenapa? Apalagi dengan curah hujan yang tinggi. Ini Pak baru-baru kejadian banjir besar di Kabupaten Maros Pak. Kami pantau beberapa jalan utama itu bergelombang kecil. Kemudian dilakukan perawatan jalan, dikeruk. Tapi setelah dikeruk, ditambal, gelombangnya lebih parah Pak. Bahkan kemarin saya dititipi pesan, tolong sampaikan di Kementerian PUPR bahwa di Maros itu ada pantai tak berombak. Ada lokasi kuliner, wisata kuliner di sana, wisata tak berombak, pantai tak berombak, tapi jalanannya berombak semua Pak. Ini yang jadi masalah besar buat kami. Jadi kami berharap bahwa dengan pertemuan kita hari ini bisa menghasilkan hal-hal baik selanjutnya, bisa ditindaklanjuti agar supaya masyarakat kita yang melintas di daerah tersebut insya Allah bisa aman, bisa nyaman, dan semoga tidak ada lagi terjadi kecelakaan-kecelakaan di masa yang akan datang. Itu saja, terima kasih atas penerimaannya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita hari ini. Kullu halillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diameternya itu bisa mencapai 80 cm, kedalamannya bisa mencapai 30 cm. Jadi kalau motor di malam hari itu memang kemungkinan besar bahaya. Kecelakaannya bisa terjadi 3-4 kali dalam sepekan, dan korban meninggal dunia sudah berulang kali. Dan ini sudah terjadi dalam beberapa tahun. Itu yang memang sedikit memprihatinkan. Dan ini kalau kondisi lubang ada yang diakibatkan oleh tonase kendaraan sehingga terjadi secara alami. Tapi ada juga yang diciptakan Pak, diciptakan oleh kontraktor. Jadi dia keruk mungkin tentu dalam rangka perawatan. Tapi dibiarkan menganga dalam waktu yang lama. Waktunya bukan hitungan hari, bisa bulan. Dan itu kami semua menjadi, kebetulan daerah ini daerah pemilihan saya, jadi saya aktif sekali di situ. Itu dibiarkan sampai berbulan. Itu yang menyebabkan kondisinya sangat parah. Gitu. Ini yang kami sampaikan pertama. Selanjutnya saya ingin persilakan Pak Imam Zulkifli. Saya persilakan Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terhormat Pak Krisno, Pak Kapus, dan para pejabat di Kementerian. Terhormat Pak Muzain, Wakil Ketua DPRD, yang hari ini menempuh skema baru dalam penyampaian aspirasi, membawa langsung penyampaian aspirasinya ke pusatnya. Jadi kami harus, jika selama ini kami menyampaikan aspirasi di Facebook, hari ini kami harus terbang 2 jam dengan cuaca yang cukup lagi goyang sekarang. Terhormat Bu Aslinda, anggota DPRD Selatan, dan rekan-rekan dari sekretariat, serta Pak Sastra dan Pak Faizal. Saya Imam Zulkifli, warga dari timur Pak, Maros Bone, sekampung dengan Pak Eka. Saya juara 3 lomba karya tulis jurnalistik Kementerian PUPR tahun 2020. Piagam saya masih ada Pak. Salah satu pegawinya saya. Terima kasih atas nilai tingginya Pak. Piagam masih ada, hadiah sudah lulus Pak. Kurang ya. Baik Pak, kampung saya itu Poros Camba namanya Pak, Makassar Bone, tepatnya di sekitaran cagar alam itu, yang taman nasional, namanya cagar alam Karenta. Pelosok, tetapi penduduknya sudah seperti di Jakarta, bahkan lebih parah karena kemacetan nyaris setiap hari terjadi. Kondisinya sama dengan jalan yang di utara, jalan berlubang, kadang dilubangi dan tidak ditutup-tutup.
Tapi ada satu yang membuatnya semakin parah karena ruas jalannya sempit. Jadi sejak kaki saya kasmaran dengan nenek saya, luas jalan itu sama, 2 ruas saja. Jadi bayangkan Pak, kalau truk kontainer berpapasan dengan truk tangki Pertamina, selesai kita mau mobil kecil di belakang. Pak JK merasakan sendiri 3 minggu lalu karena terpaksa harus naik darat ke Bone karena pesawatnya bermasalah, pesawat Susi Air-nya bermasalah. Merasakan juga itu, sempat terkena macet dan tentu saja ombak di darat. Kondisinya di sana Pak, 1 mobil saja bermasalah, mogok jangan apaan sih Pak, minibus saja bermasalah sudah langsung. Ya karena ya itu tadi volume jalan sudah tidak mendukung dengan jumlah kendaraan yang melintas. Saya kira bisa disurvei, bisa, tapi Pak Kris sudah sebut itu berarti sudah pernah atau sudah sering ke sana. Iya, pernah. Tapi memang tantangannya berat Pak, karena itu ada dinding-dinding gua ya, batu. Tetapi kami tidak tahu teknisnya Pak, siapa tahu ada elevated road kah atau jalan layang. Karena sudah ada satu Pak, jalan layang di sana, yang di Patunuang itu namanya. Kelok. Ya, itu sangat membantu. Saya dengar waktu saya masih kerja di harian Fajar di Makassar, saya editor ekonomi, saya mengedit berita itu 7 titik akan dibangun. Alhamdulillah sekarang baru ada 1. Ya, jadi siapa tahu itu kelupaan 6-nya, mudah-mudahan kedatangan kami hari ini bisa ini Pak. Kemudian solusi lain ada jalan alternatif Pak di Kecamatan Malawa itu, tapi saya tidak tahu itu provinsi atau nasional ya. Bisa juga itu menjadi salah satu alternatif, jadi mobil-mobil truk dari Bone bisa langsung belok kanan ke arah Pangkep, terus ke Makassar, tidak perlu melewati cagar alam itu. Itu bisa saja ditempuh supaya mobil-mobil kecil tetap di jalan yang sekarang, truk ada jalur khusus. Saya kira itu Pak, beberapa petinggi kita sudah merasakan perihnya berjalan di situ. Saya harap kedatangan kami bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di Sulawesi Selatan, khusus di Kabupaten Maros dan kesana-sananya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Jadi seperti itu dari luas timur. Terakhir mungkin dari Pak Faisal ada? Itu yang melewati terowongan itu ya? Ya, boleh Pak itu. Ya. Yang Ya, tebing batu itu. Itu sudah di Kabupaten Itu Bone itu Pak. Yang disampaikan ini jauh sebelumnya. Iya, yang tebing batu Pak itu, lorong. Silakan terakhir Pak Faisal sebelum kami serahkan kembali ke Pak Kapus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kapus, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah beserta jajaran yang telah menerima kami di kesempatan kali ini. Yang terhormat Sun Zainal Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Aslinda, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, rekan-rekan rombongan dari sekretariat dan perwakilan dari warga masyarakat Maros. Langsung saja yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah tersampaikan dari secara umum oleh Pak Sastra, karena saya konsennya juga lebih pada ke situ ya. Kerusakan jalan di sisi utara Kota Makassar itu, tepatnya di Kabupaten Maros, karena kita tahu bersama bahwa gerbang utamanya Kota Makassar itu yang Maros ya. Kalau di sisi selatan itu Goa tidak seberapa bebannya menuju Makassar, karena terjauh mengakses Makassar lewat Goa itu paling dari Sinjai. Kalau Maros mulai dari Manado sampai Tenggara Tenggara Sulawesi untuk mengakses Makassar pasti tidak Maros. Jadi kita bisa bayangkan beban yang dialami oleh transnasional yang ada di Kabupaten Maros. Kurang lebih 5 kilo itu ya. Iya. Kurang lebih 5 kilo sebelum percabangan ke Kabupaten Bone. Iya. Jadi itulah kalau pandangan awam kami, mungkin itulah ruas jalan di Sulawesi Selatan yang paling berat menanggung beban. Utara, Tenggara, pasti lewat situ. Mau aktivitas ekspedisi, aktivitas apapun pasti lewat situ. Bandaranya kebetulan di situ juga. Jadi inilah gerbang utama di
Provinsi Sulawesi Selatan yang memang saya kira kalau perlu perhatian khusus ya. Kalau mungkin di ruas transnasional lain kualitas aspalnya standar, di sini harus harus lebih baik. Pandang awam kami begitu, karena luar biasa bebannya kan, luar biasa bebannya, sehingga sering cepat sekali. Ada perbaikan tidak lapas terus lagi, dan proses perbaikannya itu pun sering menjadi masalah karena yang kami pandang itu SOP-nya sangat tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan ya. Seperti yang dibahasakan tadi oleh kawan saya, proses penggalian jalan itu sama sekali tidak memberikan tanda-tanda khusus yang bisa jadi penanda pengguna jalan. Jadi sudah ratusan saya kira ya. Saya sendiri Pak, saya sendiri, 2 saudara saya itu meninggal di jalan. Saudara kandung saya itu meninggal di jalan. Walaupun bukan karena kerusakan jalan. Untungnya saya 14 bersaudara Pak. Jadi banyak sisanya, bayangkan kalau satu cuma punya 3 anak itu meninggal, itu sudah 1. Jadi setiap ada yang meninggal itu, saya bisa merasakan itu, paling tidak empatinya terasa gitu. Karena punya orang yang pernah meninggal di jalan, bagaimana tidak enaknya itu kan. Apalagi kalau itu bagi sebenarnya kecerobohan kontraktor misalnya yang sangat tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Sekedar memberi tanda itu apa susahnya kan? Yang selama ini terjadi yang kami lihat SOP-nya itu cuma memberikan pengumuman, misalnya di sepanjang 4 km ini ada pengerjaan jalan, dipasanglah satu baliho di ujung itu. Sementara di titik-titik yang mereka keluar yang lubang itu sama sekali tidak ada penanda. Dan bayangkan ini ruas jalan begitu padat, tidak ada penanda, pasti akan ada korban, akan terus berjatuhan ya. Yang kedua, kalau saya boleh tambahkan, ini sekaligus mempertanyakan kelanjutan salah satu proyek strategis nasional sebenarnya selama ini kami anggap sebagai solusi ya mengatasi kepadatan di ruas transnasional ini, yaitu Poros Manminasata. Saya tidak tahu sudah lebih 20 tahun kayaknya nih proyek digagas ini. Yang setahu kami proses pembebasan lahannya sudah 100% ya. Kita saksikan juga sudah banyak jembatan-jembatan yang terbangun, tapi kemudian dalam beberapa tahun terakhir itu mangkrak, tidak dilanjutkan, malah kereta api yang diselesaikan kan. Kami juga pusing juga sebagai masyarakat ini, arti penting kereta api ini jauh di bawah kepentingan kita terhadap Poros Manminasata itu, yang betul-betul sebenarnya menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan dan di transnasional di sisi utara Makassar ini. Saya kira itu dulu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu Pak Kapus dan para pejabat yang lain yang saya hormati, yang kami bisa sampaikan di awal sebagai penyampaian aspirasi resmi ini dari Sulawesi Selatan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak kondisi ruas jalan transnasional di Kabupaten Maros. Saya kembalikan ke Pak Kapus. Oke, baik. Ini pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas masukan dan juga informasi kepada kita terkait dengan kondisi jalan dan juga proses penanganan jalan yang sedang dilakukan. Jadi seperti tadi ini saya perkenalkan dulu, saya lupa, ini Pak Yoyo. Beliau ini Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Bidang Jalan, khusus untuk menangani jalan. Nah, tadi beliau yang ada 70M itu juga keserap, itu juga di Sumsel nih Pak. Ini program Hibah Jalan PHJD, program Hibah Jalan Daerah, itu juga nggak keserap. Ini saya juga nggak tahu, udah dorong juga terserap, bingung juga bisa. Ini pertama-tama kami mau menyampaikan bahwa tugas kami di PFID ya itu kaitannya dengan fasilitasi untuk dana alokasi khusus sebetulnya. Jadi infrastruktur yang ada yang 5 ya, bidang jalan, bidang irigasi, bidang air minum, bidang sanitasi, dan bidang perumahan, itu yang menangani adalah kami terkait dengan dana alokasi khususnya ya, DAK. Kemudian kalau untuk
jalan atau infrastruktur di luar DAK itu ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal. Nah, kalau untuk ini bidang jalan, ini adalah Direktorat Jenderal Bidang Marga sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kami bisa membantu menyampaikan ini ke Pak Direkturnya, dan juga saya bisa kontak ke Kepala Balainya Pak Riza, kebetulan teman saya juga. Nanti bisa kami sampaikan aspirasi dari teman-teman semua ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, terkait dengan pelaksanaan tadi. Kalau dari gambar dari ini ya, ini terlihat sebetulnya sudah ada penanganan. Sebentar Pak Yoyo tadi sampaikan. Kalau lubang biasanya kan ya nggak beraturan kan bentuknya kan. Begitu dia sudah dibentuk, dikotakin gitu ya, itu sebenarnya sudah ada penanganan. Memang seharusnya ini proses untuk patchingnya itu harus segera mungkin. Itu ada hitung-hitungannya juga sebetulnya ya Mas ya. Saya lupa di itunya. Bahwa kalau sudah diberesin, dikotakin, harus segera ditutup. Kalau toh belum ditutup, harus ada penanda sehingga tidak terjadi kecelakaan. Karena ini kan sebetulnya itu. Dan kalau itu tidak ada penanda, sebetulnya Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan ke yang berwajib, ke polisi. Karena sudah ada korban juga kan. Betul Pak. Itu yang harus dilakukan, ya. Nah, tapi nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman, terutama dengan Kepala Balainya, untuk mengingatkan lagi masalah itu. Nah, kalau yang terakhir tadi kami lihat sepertinya belum ada penanganan. Jadi memang berlubang biasa. Itu salah satu saja Pak. Iya. Dari ratusan lubang itu Pak. Di ruas mana itu? Ke Maros Bone Pak. Ke arah Bone. Camba itu. Ke Maros. Ratusan Bone, itu Pak sampai ke sana. Itu yang kami akan koordinasikan ya terkait dengan itu. Kemudian juga mungkin perlu juga dipahami bahwa saat ini tekanan fiskal untuk pemerintah ini juga luar biasa. Ya, jadi memang semuanya pasti bertahap, tidak bisa semuanya langsung sekali jadi selesai, ya nggak mungkin juga. Semuanya pasti bertahap dan mungkin prioritasnya itu yang perlu dikomunikasikan dengan pihak teman-teman di DPRD dan juga Pemda. Yang mana dulu yang harus diutamakan. Semuanya bilang pasti penting gitu kan. Ini penting. Tapi kan karena keterbatasan anggaran, pasti kita harus memilih. Nah, ini yang harus kita makanya gunanya silaturahim kan itu. Iya, ya Pak ya. Bagaimana silaturahim itu nanti bisa menambah umur kita, termasuk juga menambah rezeki kita gitu. Rezekinya bukan tidak secara langsung ke kita, tapi pada masyarakat nanti yang akan menerima impact dari silaturahim kita. Impact dari kita komunikasi, kita diskusikan itu masyarakat yang akan menikmati itu. Jadi mungkin itu tambahan dari kami, nanti Pak Yoyo bisa menambahkan, tapi sebagai informasi ini juga untuk tahun 2022 itu sebetulnya ada 70 miliar itu ada di mana sebenarnya Toraja ya. Dalam Toraja. Tapi juga tidak terserap, padahal itu angka yang cukup besar. Luar biasa itu Pak 70 miliar. Tuh. Terus kemudian kami juga mau menyampaikan untuk tahun 2022 ada alokasi sebesar 37,2 miliar ya, dari DAK. Ya, ini kan 2022 sebesar 37,3 lah, 29 kan. Itu dengan progres fisik memang sampai saat ini sudah 95% ya. Artinya apa? Ada alokasi yang cukup besar juga untuk dana alokasi khusus bagi Pemda Sulawesi Selatan. Luasnya saya nggak tahu itu luas yang 2022 ini ya. Sementara untuk 2023 kita sudah diskusikan dengan teman-teman dinas, itu ada total alokasi sebesar 46,98 miliar ya. Tentunya ini tidak untuk menangani jalan nasional poros yang tadi disampaikan, bukan.
Karena nasional pasti akan ditangani oleh teman-teman Bali. Untuk Kabupaten Maros. Untuk kabupaten Maros ya? Bukan untuk jalan Jalan nasional. nasional di Kabupaten Maros, Pak. Oh, jalan nasional. Iya. Itu yang 70 miliar khusus Maros, Pak. Iya. Di Kabupaten Maros. Datanya Jalan nasional Jalan yang nasional. Ada di kabupaten yang melintasi Kabupaten Maros. Iya, artinya ada 70 miliar. 70 miliar. 70 miliar. Tidak terserah. Tidak terserap. Bukan. Enggak, Beda lagi. Beda lagi. Oh, ada lagi ini. Nah, ini yang melalui APBN. APBN. Ya, sementara yang tadi kami sampaikan yang 70 miliar. Toraja itu ya? tadi, Toraja. yang Toraja Jadi tadi ada melalui PHJD namanya. Oh, gitu. Jadi ada lagi 70 miliar untuk jalan transnasional yang melalui Maros ini yang Itu 2000 berapa, Mas? 2022. 2022. Besar ya. Sebenarnya gini Pak, mohon izin, mungkin bisa disampaikan ke sana masalah kontraktornya Pak, yang terutama itu nggak menutup Pak. Iya betul ya. Masalahnya sana nggak mau pusing Pak. Sebenarnya kita sendiri juga udah pusing Pak. Iya. Jadi kita sendiri ditekan sama bawah, kita juga nggak bisa nekan ke mereka juga sulit Pak kontraktornya. Makanya ini mohon bantuan bapak-bapak semuanya ini. Boleh. Ya, supaya mereka itu mematuhi prosedur yang ada. Oh. Itu aja sebetulnya. Udah ada rambu-rambunya kok. Kalau misalnya mau patching itu harus ada penanda supaya tidak terjadi kecelakaan. Apalagi sudah dilubangin, dirapihin, tinggal diisi dengan itu kan, tinggal diisi dengan hot mix atau apa, masukin ke situ. Nah, cuman kok pakai jeda waktu yang cukup panjang. Oh. Ini harusnya nggak boleh seperti itu. Kemudian juga harus ada tanda sebelumnya, jarak berapa meter itu harus dikasih tanda dulu. Ini banyak di jalan tol saja ada kok dengan kecepatan tinggi kayak gitu, mereka kecelakaan yang itu bisa dibilang zero gitu Zero, ya. zero Karena apa? Karena dari Iya. jarak yang sekian meter itu kan ada penanda dulu. Iya. Ini mungkin harus didorong ini si kontraktornya agar mereka mau mematuhi prosedur-prosedur yang ada. Itu yang paling penting itu sebetulnya. Kalau dari sisi program penanganan sudah ada. Sudah ada itu. Kalau saya lihat tadi sudah dilubangin, itu artinya sudah ada itu. Alokasi anggaran yang dikontrakkan, dilelang kan itu kan, lelang kemudian ada pemenangnya dan si kontraktor yang menjalankan itu sudah ada. Cuman dia itu tadi kenapa prosedur untuk pelaksanaannya sendiri tidak diindahkan oleh si kontraktor. Itu yang paling penting. Baik Pak. Jadi kalau dari kami terima kasih banyak atas feedbacknya. Ini sesuatu yang kami terima sebagai pencerahan juga. Karena bagaimanapun juga kami di masyarakat ini seringkali menerima komplain, mereka tidak kenal ini kewenangannya siapa. Pokoknya mereka mau tahu ini harus selesai. Kami juga kebingungan ini hanya harus sampai ke sini. Karena itu kami berharap pertama mudah-mudahan penyampaian ini bisa sampai ke Bina Marga dan juga ke Balai. Insya Allah kalau soal pengawasannya kami juga usahakan bisa akses Balai supaya ini kami bisa tahu siapa sebenarnya. Karena ini harus diumumkan. Karena sudah ada korban soalnya harus diumumkan siapa yang memenangkan proyek ya. Idenya siapa? Ini harus ketahuan. Mungkin itu yang menjadi bagian dari tindak lanjut nanti dari hasil pertemuan ini Pak. Jadi kami terima kasih banyak Pak sekali lagi atas respon ya penyampaian ini dan kami berharap mudah-mudahan beberapa hal bisa dilanjutkan. Sebelum kami undur diri, saya ingin tanya soal yang namanya Sata tadi. Kira-kira seperti apa Pak ini? Terus terang saya saat ini kurang ini ya, mengikuti ya terkait dengan program itu apakah masih jalan atau tidak. Sepertinya kok tidak jalan lagi ya. Tapi nanti kami akan komunikasikan dulu dengan teman-teman di BPIW. Padahal sudah bebas lahannya 100%. Ya, nanti kami coba cek dulu ya Pak ya, karena saya kurang tahu nih program ini apakah jalan atau tidak.
Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman di BPIW, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan juga di Direktorat Jenderal Bidang Marga, khususnya untuk bidang jalannya. Mungkin itu Pak, mohon maaf saya belum bisa menjawab terkait. Kalau terkait dengan satu memang cukup mengusik Pak, karena ini menampilkan wajah pengelolaan pembangunan yang baik. Mangkrak Pak, di tengah persawahan ada ruas jalan jadi terhotsmith dengan baik, tapi gak ada ujungnya. Mata ini. Kalau Bapak naik pesawat ke Makassar, mau landing, coba-coba lihat ke bawah. Ada ruas-ruas jalan yang terputus-putus, itu lama Minasa. Itu berada di area persawahan, ada yang nyebrang sungai, tapi nggak ada. Gitu. Sementara nggak jauh dari situ ada transnasional macetnya luar biasa karena kondisi jalan yang berlubang itu. Ini yang mungkin bisa menjadi bagian yang kami titipkan supaya bisa disampaikan ke Direktorat terkait. Siap. Terima kasih Bidang Cukup sekian. Sekali lagi kepada pemerintah pusat pada tempat dan waktu yang kami pandang tepat untuk itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini secara simbolis kami serahkan aspirasi masyarakat yang ada di Transnasional Kabupaten Maros. Alhamdulillah, baru saja kita selesai menyampaikan aspirasi langsung ke Kementerian PUPR dan diterima langsung oleh Kapus Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bang Imam, Bang Faisal dan teman-teman yang lain. Masya Allah, semoga ada langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mengurai benang kusut kerusakan jalan di transnasional yang melalui Kabupaten Maros. Iya, jadi ada beberapa hal yang dihasilkan oleh kunjungan kita ini ke Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah terkait dengan aspirasi penanganan ruas transnasional yang ada di Kabupaten Maros khususnya. Yang pertama adalah tadi Pak Kapus sudah menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti aduan dan penyampaian kita ini ke Balai Besar Jalan dan Jembatan yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua, beliau juga tadi memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya dari sisi kebijakan dan alokasi anggaran itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat secara maksimal. Beliau menyampaikan bahwa untuk tahun 2022 alokasi anggaran untuk penanganan ruas jalan transnasional khusus di Kabupaten Maros itu mencapai angka 70 miliar. Sehingga memang mereka juga keheranan ya dan prihatin bahwa dengan anggaran yang begitu besar ternyata kondisi jalan bukan malah membaik tapi malah semakin parah, bahkan menyebabkan adanya peristiwa kecelakaan dan korban. Nah, ini yang menjadi bagian yang kami dapatkan. Dan yang ketiga, beliau juga menyampaikan ya harapan agar elemen-elemen masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan perbaikan jalan yang ada di daerah. Beliau sampai menyampaikan bahwa sudah cukup ya menjadi sebuah alasan untuk kita mengadukan pelaksana kegiatan para kontraktor-kontraktor yang melaksanakan perbaikan jalan itu apabila jalan yang diperbaiki itu setelah dilubangi dibiarkan menganga untuk beberapa waktu ya. Tadi disampaikan itu sebenarnya hanya cukup untuk 1 hari setelah dilubang dibersihkan, itu sehari setelahnya itu sudah harus ditutup kembali supaya tidak ada korban jiwa seperti yang selama ini terjadi. Jadi ini semua adalah bagian pencerahan, penguatan dan juga komitmen yang disampaikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Untuk selanjutnya kita akan menunggu dan juga menindaklanjuti baik langkah yang akan diambil oleh Balai Besar Jalan Jembatan yang ada di Sulawesi Selatan
maupun juga peran serta masyarakat di dalam mengawal program-program pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi saya terakhir ini menyampaikan apresiasi atas kesediaan teman-teman Bang Sastra, Dharma Kusuma, Pak Imam, Pak Faisal untuk berkenan ya bersama-sama dengan saya menyampaikan langsung keluhan masyarakat yang ada di Kabupaten Maros ini kepada pemerintah pusat. Ini bagian dari ya kesyukuran saya sebagai perwakilan masyarakat bahwa kita ada bersama-sama dan kita berkomitmen untuk menyuarakan apa yang masyarakat harapkan dari pemerintah dengan posisi kita masing-masing di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih untuk seluruhnya.